Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Vanessa Renisha dengan NIM 0801 128 2328 019. Saya dari kelompok praktikum 1. Di sini saya akan mengerjakan soal, yaitu soal untuk membuat program bilangan Fibonacci menggunakan fungsi rekursif. Jadi langsung saja, pertama-tama kita akan masuk dulu ke logika pemrogramannya seperti apa. Jadi di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu fungsi rekursif itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi misalnya ada fungsi, karena di sini kita ingin mencari nilai Fibonacci ya, saya akan menamai fungsinya itu fungsi Fibo gitu. Nah, fungsi Fibo ini bertipe integer. Kemudian di dalamnya itu akan ada variabel atau parameter gitu bisa dibilang yang bertipe integer juga, yaitu X. Nah, nanti fungsi Fibo ini di dalamnya itu kan ada isinya tuh ya. Akan kita ikat tuh menggunakan kurung kurawal, buka dan tutup. Di dalamnya ini akan ada saat dimana dia akan memanggil dirinya sendiri. Nah, dia akan memanggil dirinya sendiri yaitu Fibo. Inilah yang dinamakan dengan fungsi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang gitu ya. Jadi, pada fungsi rekursif ini akan berbeda dengan fungsi iteratif, di mana jika iteratif itu akan menggunakan perulangan for biasa. Sedangkan kalau di rekursif ini dia akan memanggil dirinya sendiri seperti ini tuh kira-kira. Kemudian, isi dari fungsi Fibo ini apa? Ini saya hapus dulu yang bagian sini. Isi dari fungsi Fibo itu adalah pernyataan kondisi. Nah, isinya itu adalah pernyataan kondisi. Ini saya kasih batas dulu gitu ya, yaitu pernyataan kondisi if. Bentar, kita zoom sedikit. Pernyataan kondisi if. Dan jika if-nya tidak terpenuhi, akan ke pernyataan kondisi else. Yang dimana, jika if ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan statement yang di bawahnya. Dan jika tidak, dia akan pergi ke else lalu menjalankan statement di bawahnya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ya, Fibonacci itu apa sih? Bagaimana gitu ya kan Fibonacci? Saya tulis dulu di sini Fibo. Fibo aja ya biar singkat. Fibonacci itu adalah suatu deret atau barisan yang suku selanjutnya itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Jadi Fibo itu dimulai dari 1. Kemudian 1 lagi ya. Dan 1 ditambah 1 ini kita tambah hasilnya 2. Ini suku ketiganya. Dan untuk suku keempatnya itu 2 ditambah 1, yaitu 3. Untuk suku kelimanya, yaitu 3 ditambah 2, 5. Nah, kira-kira Fibo itu seperti ini ya. Ini selanjutnya ada 8, 13, dan seterusnya. Jadi, dapat kita simpulkan ya. Misalnya nih, saya akan memasukkan suatu bilangan N gitu ya. N. Dimana N-nya ini 3 gitu. N-nya ini 3 berarti itu suku ketiga ya. Dimana suku ketiga itu adalah 2. Maka 3 ini didapat dari apa? Dari U1, suku 1, ditambah suku 2. Begitu ya. Suku 1 dan suku 2. Dan ini suku 3. Dengan kata lain, didapatnya dari mana? Dari suku, anggap aja U ya, suku. Dari suku N-1 ditambah suku N-2. Nah, ini ya, kita lihat polanya dari ini 3, ini 1, ini 2. Oh, ini sebenarnya saya terbalik ya. Kalau 1 ini kan 3 dikurang 2, ini 2 itu 3 dikurang 1. Tapi karena ini penjumlahan, maka berlaku sifat komutatif ya, jadi sama aja. Nah, dapat kita simpulkan begini nih, 3 itu didapat dari ini. Jadi, untuk N berapapun itu, untuk mencari Fibonacci-nya adalah suku N-1-nya ditambah dengan suku N-2-nya. Maka di sini, di if ini akan kita tulis tuh, jika X-nya itu kurang dari sama dengan 2. Kenapa tuh kurang dari sama dengan 2? Karena kalau dia, nih, suku 1 dan suku 2 itu sudah kita tentukan, dimana nilainya itu 1. Tetap ya, selalu 1. Sedangkan suku 3, 4, 5, dan seterusnya itu akan menyesuaikan suku sebelumnya. Nah, makanya jika X-nya itu kurang dari sama dengan 2, yang dimana jika X-nya itu 1, atau jika X-nya itu 2 ya, atau 2. Ini maksudnya atau ya, yang ini. Jadi jika sukunya itu 1 atau 2,
maka dia akan return 1. Maksud return 1 ini apa? Maksudnya dia akan mengembalikan nilai 1. Nilai 1 ini akan dikembalikan nilainya ke fungsi Fibo ini. Nah, kemudian jika dia tidak terpenuhi, bagaimana nih? Jika if ini tidak terpenuhi, dia akan ke else, yaitu dimana pada else ini dia akan return Fibo. Dia akan memanggil lagi fungsi Fibo itu. Fibo apa? Ini kita dapat nih tadi yang ini nih, tuh yang bagian atas ini. Fibo X min 1 ditambah di bawahnya aja ya, ditambah Fibo X min 2. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini keseluruhan ini ya, keseluruhan ini itu ada di dalam fungsi Fibo. Jadi nanti di sini akan kita ikat ya dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini merupakan fungsi rekursifnya, yang dimana fungsi ini nanti akan kita masukkan atau kita panggil di fungsi utama, yaitu fungsi integer main. Nah, jadi akan ada nanti di integer main ini akan ada input dulu nilai n bla bla bla, dan nanti akan dipanggil tuh fungsi Fibo. Fungsi Fibo itu akan dipanggil di integer main ini. Kira-kira seperti itu ya untuk logika pemrogramannya. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke flowchartnya, dan juga ke pseudocode-nya dulu. Maaf, ke pseudocode-nya terlebih dahulu. Baiklah, untuk pseudocode-nya ini akan saya ketik saja ya di sini ya. Oke. Jadi pseudocode itu kan menggunakan kode dalam bahasa Pascal. Jadi pertama akan kita deklarasikan dulu variabelnya. Ini untuk fungsi utama dulu ya yang kita bikin, di mana untuk variabelnya hanya ada satu, yaitu anggap saja n ya. N ini adalah nilai yang akan kita input. Misalnya kita input 3, maka suku ketiga maksudnya ya. Jadi dia bertipe integer. Kemudian langsung saja kita bikin. Nah, kita bikin yang pertama-tama itu apa? Yang pertama tentunya kita akan input nilai n, read n artinya kita menginput nilai n dari keyboard. Setelah itu dia tinggal menampilkan fungsi dari Fibonacci itu. Maka kalau saya ya, langsung saja saya buat write Fibo n gitu. Kemudian ini n, selesai. Ini memang sangat simpel ya, karena di sini untuk fungsi utama ini ya, ingat, dia hanya menginput dulu nilai n, kemudian mencetak nilai n itu yang sudah dioperasikan di fungsi Fibo. Bisa kalau fungsi Fibo ini kita masukkan ke variabel lain. Misalnya kita tambah tuh, selain n ada hasil misalnya ya. Bisa tuh kita bikin di sini. Hasil itu diisi dengan Fibo n. Maka di sini tinggal write hasil. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi pertama dia akan memanggil fungsi Fibo ini, kemudian nilainya itu dimasukkan ke variabel hasil, lalu mencetak nilai hasil. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya ini kepanjangan ya, kurang efektif. Jadi saya lebih suka seperti ini saja. Ini ingat ya, ini untuk fungsi utamanya. Kemudian untuk fungsi Fibo-nya bagaimana? Ini saya pisahkan ya di dalam kotak nih. Ini untuk fungsi Fibo-nya. Oke. Nah, untuk fungsi Fibo-nya tadi bagaimana? Jadi kita bikin lagi dulu, bikin seperti biasa ya, sama. Karena ini fungsinya berbeda. Dan dia akan langsung masuk ke pernyataan kondisi, yaitu if. Jika apa tadi? Jika x-nya kurang dari sama dengan 2, maka dia akan return 1, mengembalikan nilai 1 ke fungsinya. Kemudian jika tidak, else. Nah, else maka return Fibo X min 1 ya, ditambah Fibo
Ini sepertinya kurang panjang. Fibo X min 2. Nah, kemudian ini kita N tinggal. Nah, jadi untuk pseudocode-nya itu seperti ini. Tuh, bisa kita lihat. Ini untuk fungsi utama dan ini untuk fungsi fibonya. Kira-kira seperti ini saja. Di sini nanti akan lebih jelas lagi bagaimana cara kerja fungsi rekursif ini di bagian penjelasan programnya, karena akan saya jelaskan. Baiklah, ini dia untuk pseudocode-nya. Selanjutnya kita bisa masuk ke pembuatan programnya. Di sini saya sudah membuka aplikasi CodeBlocks ya. Langsung saja kita buat dulu filenya. Kita ke file, terus new, file, C++, dan di sini bisa kita simpan di dokumen nih misalnya. Oke. Kita buat nama program apa ya? Program Fibonacci dengan rekursif. Oke. Nah, baiklah, jadi di sini sudah saya buat ininya, filenya. Langsung saja kita masuk ke pembuatan programnya. Yang pertama tentunya kita mulai dengan struktur utama C++, yaitu include iostream. Dan using namespace std. Ini merupakan file headernya dan ini merupakan library yang akan kita gunakan. Di sini kita belum masuk ke fungsi utamanya, kita akan masuk ke fungsi fibo dulu. Integer fibo yang dimana di dalamnya ada integer x ya. Kita mulai dulu fungsi fibonya. Nah, pada fungsi fibo ini tadi sudah saya bilang kita langsung masuk ke if tuh. Jika x kurang dari sama dengan 2, maka return 1, kembalikan nilai 1. Else, jika dia tidak memenuhi, maka kembalikan nilai fibo x min 1 ditambah fibo x min 2 gitu. Nah, ya seperti ini untuk fungsi fibonya. Lalu kita masuk ke integer main, fungsi utamanya. Kita mulai. Di sini kita kita deklarasikan dulu ya variabelnya, yaitu nanti ada variabel n. Kemudian di sini kita cetak untuk mempercantik program, kita namai program bilangan Fibonacci rekursif gitu ya. Ini dulu, kemudian enter n line. Kemudian si out lagi, masukkan bilangan gini. Dan si in n, dia akan diinput ke variabel n. Kemudian di sini langsung saja bisa kita si out lagi, si out bilangan Fibonacci ke n ya, bilangan Fibonacci ke n adalah ini titik 2 adalah, nah kita panggil nih fungsi fibo ini kita panggil ke sini. Fungsi fibo di mana di dalamnya kita input nilai n, yang ini kita input tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kalau saya lihat harusnya sudah benar ya. Oke, tapi sepertinya di sini kita enter aja lagi juga. Ya, ini bebas ya untuk mempercantik programnya saja. Coba kita run dulu, apakah benar, apakah ada keliru. Oh, kurang ini. Oh, ini nih, kurang titik koma. Dia error jadinya. Apakah ada lagi yang error? Oke, enggak. Nah, kita coba masukkan bilangan mungkin yang kecil aja tadi ya, 3. Untuk bilangan Fibonacci ketiga itu 2. Nah, benar tuh, bilangan Fibonacci ketiga adalah 2. Nah, jadi ini sudah terbukti ya kalau programnya benar. Atau kita coba nih input yang lain. Misalnya kita input 5 ya. Berapa tuh? 1, 1, 2. Kemudian 2 tambah 1, 3. 1, 1, 2, 3 ya. 3 tambah 2, 5. Kelima itu 5 harusnya kalau saya nggak salah hitung. Oh iya, benar nih. Fibonacci kelima adalah 5.
Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke pembuatan flowchartnya. Baiklah, ini untuk membuat flowchartnya itu saya menggunakan web namanya draw.io karena di sini memudahkan sekali untuk membuat flowchart. Di sini mungkin kita bisa selang-seling kanan kiri ya sama programnya. Ini programnya tadi. Nih. Sebentar. Oke. Nah, pertama-tama dalam membuat flowchart kita mulai dulu tuh. Setiap program kan harus ada mulainya ya. Kalau di sini ini ya, ini artinya begin. Maka di sini start namanya. Di sini menggunakan oval atau lingkaran oval gini untuk tanda mulai. Ini kita buat yang fungsi utama dulu ya. Oke. Nah, di sini dia akan input dulu tuh nilai n. Untuk input kita menggunakan ini paralelogram atau simpelnya jajar genjang. Kita input tuh nilai n di sini. Nah, setelah n tuh langsung dicetak nih. Langsung dicetak Fibo n. Jadi kita duplikat aja nih. Karena untuk input output kan sama-sama pakai jajar genjang ini ya. Jadi dia cetak Fibo n. Kemudian diakhiri tuh. Sebentar, nah. Ini kita duplikat lagi saja. N, habis dong programnya. Nah, hanya seperti ini ya, berarti ini tinggal kita sambungkan dengan panah. Sini, sini, sini. Nah, ini untuk fungsi utamanya sesimpel ini ya. Dan ini mungkin akan saya geser dulu ke sini. Nah, ini untuk fungsi utama. Kemudian untuk fungsi yang Fibo-nya ini bagaimana? Kita buat. Kita duplikat saja ya. Nih, start. Nah, kemudian di sini kan nilai n ini itu bisa kita lihat tuh. Nah, Fibo n. Nilai n ini kan kita masukkan ke fungsi Fibo. Jadi itu proses. Nah, kalau untuk proses kita menggunakan persegi panjang n. Kita input tuh nilai n. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian setelah itu dia langsung masuk ke pernyataan if, pernyataan kondisi ya, dimana jika dia x-nya, karena x-nya udah jadi n ya, jadi langsung aku ganti aja ya di sini n kurang dari sama dengan 2. Dimana jika n itu kurang dari sama dengan 2, kalau dia memenuhi dia akan return 1. Berarti itu proses lagi tuh. Ini di samping aja kali ya. Return 1. Jika tidak, dia kesini tuh. Kita duplikat lagi aja. Kita ganti Fibo x min 1 ditambah Fibo x min 2. Gini. Oke. Nah, kemudian dia akan memanggil fungsi Fibo lagi tuh. Jadi dicek lagi tuh Fibo-nya, dicari min 1 dan juga x min 2-nya. Jadi dia ini nanti akan berulang lagi tuh ke sini gitu ya, ke sini. Ini mungkin kita gabung saja dulu. Kita sambungin dulu sini. Tuh belum nyatu. Oke. Oke. Nah. Oke. Oh, ini udah n ya, maaf. Ini n ya. Ini udah n. Kemudian di sini bisa kita proses lagi, dimana dia n min 1. Kemudian berarti ini namanya n sama dengan n sama dengan n min 1. Kemudian n sama dengan n min 2 gitu ya. Karena dia ada 2 tuh. Nah, dari sini dia akan ke sini tuh. Nah, jika dia memenuhi, dia akan ke atas sini lagi. Waduh, ini panahnya aduh, jelek. Kita bikin manual aja ya panahnya. Nah,
maka kira-kira begini. Dia akan berulang lagi tuh ke sini. Sebentar ya. Nggak tahu kenapa panahnya nggak bisa otomatis gitu. Oke. Satu lagi. Di sini ke sini. Nah, dia akan berulang lagi ke sini. Tidak lupa ini harus kita kasih label ya. Ini kalau dia true, kalau dia bernilai benar. Geser dikit. Nah, dan ini kalau dia bernilai false atau salah. Ini geser dikit. Oke. Nah, dia akan berulang-ulang tuh di sini. Nah, terus jika sudah selesai, dia akan ke N. Ini kita duplikat aja N yang ini. Nah, ke sini. Oh, gimana sih biar dia lurus? Nah, oke sebentar. Ini saya perhatikan lagi dulu N2 iya. Nah, jika dia N ini kurang dari 2 ini. Nah. Oh iya paham. Nah, jika dia false kan dia kesini tuh. Oh, ini saya kebalik ya. Saya kebalik. Jika dia true dia return 1. Oh, ini kebalik. Ini harusnya true. Gimana nih ganti tulisannya? Oke, ini harusnya true. Dan ini harusnya false. Nah, ya, karena kalau dia salah, dia baru kesini tuh gitu ya. Oke. Jika udah, nah ini kan akan terus berulang di sini ya. Di sini dia ngulang lagi. Dan kalau akhirnya dia sudah memenuhi yang ini, dia nggak lagi kesini kan, dia langsung ke sini. Kalau udah kesini barulah dia ke N. Dia nggak bisa belok ya. Ya udah kita bikin manual lagi aja panahnya. Ini ke sini biar lurus. Nah, ke sini. Ini dari sini ke nah. Waduh. Enggak lurus ini. Oke. Kayaknya ini kita pindahin aja biar dia ini nyatu bawahnya. Waduh, susah banget. Iya udah deh, ini kayaknya aku pindahin aja N-nya. Ini nggak mau geser tuh, nggak bisa lurus. Nah, ini kenapa nih dari sini langsung ke N? Karena kalau dia gimana ya? Maksudnya kalau ini selagi dia masih false, dia akan terus berulang gitu. Nah, kalau dia udah true, baru dari sini baru N. Jadi kalau dari sini dia nggak bakal N gitu, karena kalau dia masih terpenuhi yang false, dia akan terus berulang. Jadi di sini dia baru ke N. Kira-kira begini ya untuk flowchartnya. Ini untuk flowchart fungsi utamanya yang bagian ini in main. Nah, dan ini flowchart yang bagian sini flowchart untuk fungsi Fibo-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan programnya ya. Untuk penjelasan program ini akan saya ketik lagi di Word agar jelas. Nah, kita akan mulai dari sini nih. Kita mulai tuh dari 1 mulai gitu ya. Kalau untuk penjelasan program ini kita akan menggunakan bahasa sederhana, bahasa sehari-hari gitu ya. Kita mulai. Di sini yang akan saya jelaskan itu adalah ini ya. Misalnya nih programnya kita running tuh. Nah, terus bilang kita masukkan. Misalnya kita masukin 7. Nah, bilangan Fibonacci ke-7 adalah 13. Ini mungkin agak panjang ya, nggak apa-apa, kita mulai dulu yang pertama. Mulai. Kemudian ke sini tuh. Input nilai N dari keyboard. Misalnya kita masukin N-nya itu 7, misal N sama dengan 7. Kemudian dia akan ke sini nih. Fibo N. Panggil fungsi Fibo. Kemudian input nilai N pada Fibo. Nah, ini pada fungsi Fibo nih, fungsi Fibo gitu ya, Fibo. Nah, di sini pada fungsi Fibo ini akan ada subbab lah ibaratnya ya. Saya bingung menjelaskannya apa nih di sini.
input nilai X sama dengan N sama dengan 7. Nah, karena X-nya diganti N ya di sini ya. Nah, kemudian dia masuk dulu tuh ke if ini. Apakah 7, X-nya kan 7 ya, 7 kurang dari sama dengan 2? Tidak tuh. Maka dia pergi ke pernyataan else. Maka else ini nih tuh, kembalikan nilai Fibo X min 1 ditambah Fibo X min 2. Nah, ini kayaknya di saja. Nah, gini ya. Jadi dia masuk tuh ke fungsi Fibo lagi. Input nilai berapa tuh sekarang? X sama dengan X min 1. X min 1. Maka X-nya itu sama dengan, X-nya sekarang 7 ya. 7 tuh. Sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Gitu. Maka kita kembali ke pertanyaan yang ini tuh, ke if yang ini. Apakah 6 kurang dari sama dengan 2? Tidak. Maka sama tuh, pergi ke pernyataan else. Nah, jadi dia akan memanggil dirinya sendiri, dipanggil lagi, dan seterusnya. Itulah yang saya maksud dari fungsi rekursif itu, memanggil dirinya sendiri. Nah, ini kayaknya kita kopas aja ya, biar nggak pusing ya. Kesini. Oke. Nah, oh ya, ini kalau saya bikin di tab-tab kayak gini, mungkin dia akan di tab lagi, dan tab lagi ya, agak pusing. Jadi sepertinya ini akan saya kelangkan saja tuh seperti ini. Oke. Nah, kayaknya ini aja deh yang kita kasih ini. Nah, gitu ya. Jadi jelas nih, kelihatan perulangannya. Ini yang pertama gitu, ini yang kedua. Kembalikan nilai Fibo X min 1, X min 2. Nah, kemudian ini kayaknya biar lagi-lagi biar nggak pusing ya, kita kopas aja di sini. Nah, input nilai X, X min 1, dimana X-nya tadi 6. Nih, 6 ya. Sekarang berkurang tuh, 6 dikurang 1 jadinya 5. Masuk lagi tuh sama dia. Apakah 5 kurang dari 2? Tidak, maka pergi ke pernyataan else. Kembalikan X ini gitu ya. Dan selanjutnya sama lagi. Berkurang lagi tapi nih. Dari 5 dikurang 1 menjadi 4. Nah, apakah 4 itu kurang dari sama dengan 2? Tidak, pergi lagi. Sama lagi. Itu saja diulang-ulang terus. Berarti sekarang 3 ya. Ini 4 dikurang 1, 3. Sama lagi tuh. Nah, berarti ini sekarang berapa? 3 dikurang 1, 2. Nah, ini baru ini agak berbeda. Apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Iya. Aduh. Iya. Pergi ke pernyataan. Oh, enggak. Kalau iya dia enggak ada ini ya. Maka kembalikan nilai Fibo itu 1. Maka kembalikan nilai 1 ke fungsi Fibo. Nah, jadi ini dapat kita simpulkan kalau nilai 2, kalau nilai X-nya 2, maka nilainya itu 1. Maksudnya untuk suku kedua gitu ya, nilai X-nya itu 1. Nah, kemudian di sini kan kalau kita perhatikan, ini kan baru saya tulis yang min 1-nya ya. Ini X min 1, 6. Ini 6 min 1, 5. Di sini ada nih X min 2 gitu. Ini kan untuk X min 2, 7 dikurang 2, 5. Udah ada ya X 5 ini ya. Jadi nggak usah saya tulis lagi ya. Nah, untuk sini juga tuh, untuk yang ini. Untuk X-nya 6 tadi. 6 dikurang 2, 4. Udah ada juga tuh yang 4, jadi nggak perlu saya tulis lagi. Dan seterusnya juga begitu. Tapi untuk yang 3 ini, untuk 3 dikurang 2, yang dimana itu 1, itu kan nggak ada ya, X sama dengan 1. Jadi, masih harus kita buat lagi. Paham nggak ya? Kalau ini tadi nggak perlu kita bikin ya, dari yang X-nya 5, X-nya 4 itu nggak perlu kita bikin lagi yang min 2-nya, karena udah ada.
Kalau untuk yang 3 ini kebetulan belum ada, jadi kita masih harus buat lagi di sini. Input nilai X sama dengan 1, gitu aja ya langsung ya. Nilai X sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 2? Iya. Iya. Nah, jadi di sini kembalikan nilai 1 ke fungsi Fibo. Nah, di sini kita udah dapet tuh nilai untuk X1-nya 1 dan X2-nya juga 1. Barulah kita bisa akan mengembalikan lagi nilainya ke sini, dikembalikan lagi ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya. Jadi setelah ini gimana ya? Saya agak bingung nih menggambarkannya atau menuliskannya. Oke, kayaknya ditulis di bawahnya aja atau di bawah ini aja ya. Untuk menggambarkannya ini saya bingung. Yaudah, gak apa-apa ya, dari bawah ke atas aja ya kita bikin ya. Jadi di sini nih bisa kita simpulkan. Nah, di sini ya. Kayaknya di sini kita bikin gambar aja. Kita insert shape, mana tuh shape? Ini gitu ya. Nah. Oke. Bentar. Pengen saya atur dulu nih outline-nya biar nggak ketebelan. Oke. Enggak, ini tipis banget. Ke yang ini aja ya. Gini. Nah, jadi ini kita harus mencari nilai Fibo. Ganti dulu. Saya maunya yang rapi banget gitu. Nah, kembalikan nilai Fibo. Kayaknya langsung aja ya, Fibo X-1 berarti Fibo 6 gitu ya. Ke Fibo 6 ditambah Fibo, kurang panjang. Sebentar. Nah, ditambah Fibo 5. Nah, gini ya. Nah, ini juga kita duplikat aja biar nggak pusing. Kita taruh di sini gitu ya. Nah, kalau ini berarti dia Fibo 5 ditambah Fibo 4. Aduh, bentar, ini ngapain? Oh, emang belum saya bikin ya? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Oh, kurang panjang. Astaga. Nah, ulang biar rapi. Oke, nih. Nah, kalau untuk yang ini berarti dia Fibo 5 ditambah Fibo 4 ya. Nah, makanya tadi tuh saya bilang ini Fibo 5 ada, Fibo 5 juga ada, dia 2 kali ya. Jadi nggak perlu kita bikin 2 kali, kita tulis aja 1 gitu. Toh nilainya juga sama nanti kan. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita duplikat lagi. Nah, kalau yang ini berarti nilainya Oke, ini berarti nilainya Fibo 4 ditambah Fibo 3. Ini biar lebih jelas gitu ya. Ini juga sama tuh. Kalau ini Fibo 3 ditambah Fibo 2. Nah, kalau yang ini ini nih yang saya bilang tadi tuh. Sebentar ya, ini Fibo 2 ditambah Fibo 1. Nah, ini untuk Fibo 2 itu kan ini. Nah, Fibo 1-nya jadi harus kita bikin lagi meskipun di Fibo 2 ini nggak ada ya. Fibo 1-nya gitu kira-kira. Nah, jadi di sini bisa kita tulis di sini untuk nilai Fibo 2 itu sama dengan 1. Fibo 2 sama dengan 1. Begitu juga halnya untuk Fibo 1 tuh. Gini. Fibo 1 sama dengan 1. Nah, jadi akan dikembalikan tuh nilainya tuh. Gini ya maksudnya. Sebentar. Nah, ini kan Fibo 1, 1. Fibo 2 juga 1. Jadi di sini akan dikembalikan untuk nilai X-nya 3. Fibo 2-nya 1 ditambah Fibo 1-nya 1. 1 ditambah 1, 2. Nah, dikembalikan lagi tuh ke sini. 3-nya tadi dapatnya 2 gitu ya.
2-nya tadi 1, ditambahin 2 tambah 1, 3, dan begitu juga seterusnya. Jadi untuk hasilnya gitu, kayaknya di mana bikinnya nih? Di sini gitu ya. Maka hasil perulangan rekursif ini saya bikin aja di sini. Dia jadinya itu nanti seperti anak tangga gitu loh. Aduh, bisa nggak ini diseret ke bawah? Agak ribet dikit. Oke. Oh, kayaknya ini kita bikin di sini aja kali. Di poin kelima aja deh, biar nggak terlalu. Maka hasil perulangan rekursif tadi ya. Hasil perulangan rekursifnya itu begini nih. Nah, ini yang saya bilang nanti dia akan seperti anak tangga, di mana fibo 5-nya itu nanti fibo ini tambah ini sini. Nah, kalau ini dituliskan dengan benar ya, fibo 5 itu dari fibo 4 ditambah fibo 3. Kemudian ini agak sedikit deh. Enggak deh, fibo 6-nya, maaf. Dari fibo 5 tambah fibo 4 gini tuh. Maksud saya gini tuh. Tapi nggak apa-apa, kita bikin agak anak tangga dikit biar kelihatan gitu ya. Kayaknya ini lebih enakan dipisah. Oke, gini aja. Saya buat aja dulu hasil anak tangganya, nanti akan saya tampilkan ya. Oke, jadi di sini sudah saya buat ya. Nah, ini untuk anak tangganya, maksud saya tuh kira-kira seperti ini. Fibo 6. Ini kurang fibo 7 gitu ya. Gimana ya bikinnya? Yaudah, intinya ini kan fibo 7 ya. Fibo 7 itu kan dari fibo 6 ditambah fibo 5. Nah, fibo 6 itu dari ini nih, fibo 5 ditambah fibo 4. Fibo 5 itu dari fibo 4 ditambah fibo 3 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ini kayaknya kependekan ya, bisa nggak saya input? Nggak bisa. Kita panjangin lagi. Nah, begini ya. Ini kurang panjang semua dong. Nggak apa-apa, kita panjangin aja satu-satu begini. Oke. Di sini bisa kita input tuh nilainya. Fibo 2 tadi kan 1. Nah, fibo 1 itu 1 juga. Nah, jadi di sini fibo 3 inilah tuh tanda panahnya. Didapat dari 1 ditambah 1. Maka ini nilainya 2. Sedangkan fibo 2 tadi 1. Jadi untuk fibo 4 itu dari ini nih, dari mereka berdua. Nah, dari mereka sama sini ya. 2 ditambah 1. Hasilnya 3. Untuk fibo 3 tadi udah dapet 2. Yang ini nih, 2 gitu ya. Nah, berarti fibo 4-nya tadi udah dapet ya, 3. Fibo 5-nya dari fibo 4 ditambah fibo 3. Yaitu 3 ditambah 2, 5. Dan untuk fibo 5 udah dapet ini 5. Maka fibo 6-nya itu 5 ditambah 3, yaitu 8. 8, salah ketik. Nah, jadi di sini saya kurang 1 kotak. Ini bisa nggak ya diblok tanpa atasannya? Nggak bisa, ini aja. Kenapa ini susah banget mindahinnya? Yaudah bentar, saya grup aja lah mereka semua. Gini agak ribet ya kalau dari Word ini nggak apa-apa. Oke, ini saya grup ya. Kegagal grupnya gimana sih? Ini. Ayo dong, jangan gagal lagi dong. Nggak bisa. Gimana saya bikin fibo 7-nya ini? Coba kalau ini digeser bisa nggak? Nggak bisa. Gimana ya? Sebentar. Oke, ternyata ini bisa di grup. Tadi saya cuma salah pencet kayaknya ya. Jadi kita geser dikit ke bawah.
Nah, jadi di sini kita bikin lagi kotak satu kayak gini. Satu ini aja. Oke, kita duplikat. Nah, bikin sini ya. Ini kayaknya, wih, otomatis ke grup dia. Sebentar, jangan di grup dulu nih. Kita pindah dulu atas itu. Oh, dia langsung masuk grupnya. Ya udahlah. Geser bawah dikit. Nah, ini sini. Agak sini dikit sih jadinya. Nah. Oke, geser lagi. Nah, ini Fibo 7 ya. Tuh, akhirnya berhasil juga. Nah, Fibo 7 ini berarti ini kita duplikat juga lagi. Gimana nih? Atas lagi. Oke. Ini atas sedikit. Gini ya, tuh. Maka Fibo 7-nya itu, aduh susah banget sih. Nah, Fibo 7-nya itu didapat dari yang barisan ini nih, Fibo 6 ditambah Fibo 5, yaitu 8 ditambah 5 berarti 13. Nah, gini ya. Akhirnya selesai juga. Wih, 6-nya di atas sini tuh. Gimana nih? Pusing lagi nih. Pindah ke atas ini. Oh, 6-nya ketimpa nih. Terpaksa nih di enter ya. Enter dulu, kasih space untuk ini. Oke, ini fullin aja ya. Nah, oke, udah nih. Akhirnya selesai juga. Nah, lalu kesini ya, dicetak tuh nilainya. Maka untuk di penjelasannya, cetak nilai Fibo N. Mana N? Fibo N. Yang dimana Fibo N itu sama dengan, oh langsung aja Fibo 7 itu sama dengan 13. Cetak nilai Fibo ini ke layar. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu selesai. Nah, oke, kira-kira seperti ini untuk penjelasan programnya nih. Nah, ini tadi sudutnya ya, ini untuk penjelasan programnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.